السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab, atau diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah oleh Ibnu Nasr dengan sanad yang hasan sebagaimana dikatakan oleh muhaqqiqnya. Abu Umamah Al-Bahili ketika itu dalam keadaan sudah tua, sudah renta, dituntun oleh Abu Ghalib, seorang tabi'i yang mendampinginya, masuk ke masjid Damaskus. Begitu menaiki tangga masjid, melihat kepala-kepala Khawarij, Beliau salat 2 rakaat, kemudian melihat ke kepala-kepala tadi sambil menangis. Kemudian berkata kepada Abu Ghalib, apakah kau lihat kepala-kepala ini? Iya, aku melihatnya. Syarrul qatla tahta adimis sama. Lihatlah, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kata Abu Ghalib, mengapa kalau begitu? Kenapa engkau menangis? Kalau ini sejelek-jelek bangkai, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena aku sedih. Mereka tadinya muslimin,
kaifa fa'ala bihim syaitan. Mereka tadinya muslimin, bagaimana syaitan membawa mereka hingga menjadi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ataqra'ul Qur'an? Apakah engkau hafal Quran? Kata Abu Ghalib, na'am. Iqra'. Qauluhu ta'ala, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Baca ayat itu. Dibaca oleh Abu Ghalib. Kemudian bertanya, atadri man haula? Tahukah engkau siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang Allah katakan, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Tahu kau siapa mereka yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari-cari takwilnya? Humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Aina Abu? Wahai Abu Ghalib, bagaimana bapakmu? Kemana bapakmu? Kata Abu Ghalib, qatalahu al-Azariqah. Bapakku dibunuh oleh al-Azariqah. Azariqah salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij. Qatalallahu al-Azariqah. Kata Abu Umamah al-Bahili, celaka. Semoga Allah memerangi mereka, al-Azariqah. Ataqra', apakah kau hafal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh? Dibaca oleh Abu Ghalib. Tahukah engkau siapa yang tabyadu wujuh dan siapa yang taswaddu wujuh? Tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuhul khawarij. Akan memutih wajah-wajah ahli sunnah dan akan menjadi hitam wajah-wajah khawarij. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Satu golongan di dalam jannah, sedangkan yang lain di dalam neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah disampaikan kejelekan-kejelekan Khawarij, bahwa mereka dikatakan sebagai syarrul qatla tahta adimis sama, dan dikatakan khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka, dan ayat yang menyatakan alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah Khawarij, dan seterusnya. Abu Ghalib bertanya, sebagaimana seorang murid yang cerdas, seorang murid ahlus sunnah selalu bertanya dalil, iya kan? Walaupun memuliakan Abu Umamah, walaupun memuliakan gurunya, syekhnya, tapi tetap bertanya apa dalilnya. Maka kata Abu Ghalib, asami'tahu min Rasulillah? Apakah engkau mendengar sendiri dari Rasulullah? Kata Abu Umamah, idan adalah jari. Kalau begitu aku terlalu berani. Kalau aku tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW, aku terlalu lancar. Aku mendengar dari Nabi ghairu marrah, wala marratain, wala thalatha, hatta addahu sab'ah. Aku mendengar dari Nabi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, sampai disebut 7 kali. Berarti
Rasulullah SAW sering berbicara tentang Khawarij. Sering berbicara tentang nanti akan datang satu kaum yang begini. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Sami'tuhu min Rasulillah. Iya, aku mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Adakah hadis tentang aliran sesat yang rinci sifat-sifatnya, kejelekannya, bahayanya, dan seterusnya seperti Khawarij? Hampir tidak ada, atau bisa dikatakan tidak ada. Qadariyah, ada hadis diikhtilafkan kesahihannya, bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ternyata hadisnya dhaif. Yang sahih Bukhari Muslim atau Bukhari dan Muslim rinci sifat-sifatnya Khawarij. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW sangat-sangat memperingatkan dari bahaya Khawarij, sehingga dijelaskan bahayanya, dijelaskan ciri-cirinya, dijelaskan bagaimana menghadapinya, dijelaskan bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kejahatannya. Karena aliran sesat ini bukan hanya merusak agama, tapi sekaligus merusak agama dan merusak dunia, dan sekaligus menumpahkan darah kaum muslimin sepanjang masa. Berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Perhatikan, lihat ucapan beliau. La yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imamu am jairan fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra biqira'atihi lil-Qur'an wala bituli qiyamihi bis-salah wala bidawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhab al-Khawarij. Kata Al-Ajurri rahimahullah, Muhammad bin Husain, tidak sepantasnya bagi orang yang melihat kesungguh-sungguhan seorang Khawarij, ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya dalam ibadah, tapi dia Khawarij. Apa yang dimaksud Khawarij? Perhatikan. Kharaja ala imam, keluar mengangkat senjata melawan imamnya. Adilan kadal imam am jairan, sama saja apakah penguasanya seorang yang adil atau seorang yang zalim, tetap Khawarij. Memberontak pada penguasa yang adil, Khawarij. Memberontak pada penguasa yang zalim, juga Khawarij. Sawa'un kana al-imamu adilan am jairan. Fa kharaja, dan dia memisahkan diri dari penguasa. Ciri kedua, perhatikan baik-baik. Wa jama'a jama'atan, dan mengumpulkan golongan, membikin hizib, membikin kelompok. Tentunya dengan pemimpin sendiri, dengan imam sendiri, dengan penguasa sendiri. Wasalla sayfahu, dan menghunuskan pedangnya. Tadi kita katakan, wah ini akidahnya lurus ahli sunnah, tapi empat ini ada, ya Khawarij berarti. Pertama, memberontak kepada penguasa, memisahkan diri dari penguasa. Kedua, mengumpulkan kelompok, membuat satu pasukan terpisah dari penguasa. Ketiga, menghunuskan pedangnya kepada penguasa. Wastahalla qitalal muslimin, dan menghalalkan untuk memerangi muslimin.
Kalau seperti ini keadaannya, kalau sifat 4 ini ada pada kelompok tadi, maka jangan tertipu. Masih kata Imam Muhammad bin Husain al-Ajurri, fala yanbaghi lahu an yughtarra bi qiraatihi. Jangan tertipu dengan bacaannya terhadap Al-Quran, walaupun bagusnya bukan main. Wala bi tulihi bi qiyamihi fi shalah, walaupun salatnya panjang-panjang, qiyamul lail panjang. Wala bi dawami shiyamih. Jangan tertipu pula dengan puasanya di siang hari. Wala bi husni alfadhihi fil ilmi. Jangan tertipu dengan bagusnya ucapan ketika mengajar. Ilmu semua qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala dalil. Wala bi husni alfadhihi fil ilmi. Jangan tertipu dengan bagusnya ucapannya ketika membahas ilmu. Kalau sudah 4 ini ada, membuat pasukan, mengangkat pedang, memisahkan dari penguasa, dan memerangi muslimin. Kalau 4 ini ada, walaupun ketika mengajar ilmu, Masya Allah, jangan tertipu. Idza kana madhabuhu madhab al-khawarij. Kalau madhabnya madhab khawarij. Titik. Di halaman ke-38 dari kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri. Yang berikutnya mutiara indah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau, Al-Qa'dah Al-Khawarij. Tadi kan disebutkan sekte dari sekte-sekte Khawarij bernama Azariqah. Ternyata ada lagi sekte mereka yang disebut dengan Al-Qa'dah. Bukan Al-Qaeda, bukan. Al-Qaeda sekarang belum dikenal waktu itu. Tetapi Al-Qa'dah yang artinya duduk. Duduk itu disebut Al-Qa'dah Khawarij yang duduk. Maknanya duduk tidak mengangkat senjata. Tidak mengangkat senjata. Kata Ibnu Hajar, Al-Qa'dah Khawarij kanu la yarawna bil harbi. Al-Qa'dah mereka juga Khawarij, walaupun mereka tidak terlihat mengangkat pedang, tidak terlihat berperang. Tadi 4 kata Imam Al-Ajurri. Kalau 4 ini ada maka mereka Khawarij. Dikurangi lagi, tidak mengangkat pedang pun, kalau pemikirannya sama tetap Khawarij. Tidak ikut perang, tapi kalau membenarkan orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya Khawarij juga. Paham ya? Jadi kata Ibnu Hajar, walaupun dia duduk, tidak ikut berperang. Bal yunkiruna ala umara'il jawr. Bahkan mereka ini tetap mengingkari penguasa-penguasa yang zalim. Hasbat taqah, sekemampuannya. Wa yad'una ila ra'yihim, dan mengajak manusia untuk sependapat dengannya. Wa yuzayyinuna ma'a dzalika al-khuruj wa yuhsinuna. Dan bersama dengan itu menganggap bagus orang yang memberontak, menganggap bagus orang yang mengangkat senjata, menganggap benar orang yang kemudian menghunuskan pedangnya membunuh kaum muslimin, memerangi penguasa. Saya enggak ikut-ikutan. Saya enggak ikut ngangkat senjata, saya di pondok. Saya enggak ikut bersama mereka. Tapi mereka benar. Mereka di pihak yang benar. Memang penguasa ini durjana, harus disikat habis. Ya sama. Walaupun gak ikut-ikutan. Tangan gak ikut-ikutan. Mulut ikut-ikutan. Mereka adalah pasukan yang hebat. Para pemberani. Singa-singa yang melawan kedurjanaan. Loh, katanya gak ikut-ikutan. Tapi kok muji mereka? Padahal mereka Khawarij. Padahal mereka memerangi muslimin. Padahal mereka menentang penguasa yang sah. Memisahkan diri dari penguasanya. Kenapa dipuji? Man anda? Ana ahlu sunnah. Anda salafi. Saya enggak ikut-ikutan perang. Tetapi muji-muji mereka. Menyanjungnya. Mengangkatnya.
Mimman ant? Kamu di pihak mana? Ini barakallahu fikum. Harus ada kejujuran. Kamu di pihak mana? Pihak yang memerintahkan untuk sabar bersama penguasa, walaupun zalim, atau pihak yang menganjurkan untuk melawan penguasa? Kalau engkau di pihak pertama, ya jangan dukung mereka. Ingatkan, wahai kaum muslimin, jangan menghalalkan darah kaum muslimin. Letakkan senjata kalian. Bukan dipuji sebagai singa-singa Allah, para pemberani-pemberani. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dijuluki apa alirannya? Al-Qa'adah. Aliran Khawarij Qa'adah. Berkata juga masih Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Hadiyus Sari, Al-Qa'adiyah, alirannya, sektenya dijuluki Al-Qa'adiyah. Alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immati wa la yubashiruna dzalik. Aliran Qa'adiyah adalah orang-orang yang memperindah, menganggap bagus pemberontakan. Menganggap bagus orang-orang yang melawan penguasanya yang sah. Menghalalkan darah kaum muslimin. Wala yubashiruna dzalik, tapi tidak ikut terjun langsung. Tidak ikut terjun langsung. Hanya di rumahnya atau di masjidnya atau di pondoknya khutbah, tapi membenarkan. Mereka pemberani-pemberani. Saya salut sama mereka. Mereka mudah-mudahan diberi pahala besar karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memuji-muji Khawarij, membenarkan pemberontakannya. Ini Al-Qa'adiyah. Kata siapa? Ibnu Hajar. Barakallahu fiikum. Mutiara berikutnya dari Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah. Betapa kerasnya beliau mensifati Khawarij. Alasannya sudah terjawab tadi. Karena mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Padahal darah kaum muslimin itu mulia, lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada tanah suci Makkah, lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah, lebih mulia daripada, barakallahu fiikum, hari Arafah. Dengan dalil yang sering kita sampaikan ketika Rasulullah SAW bertanya, ayu yaumin hadha, ayu syahrin hadha, ayu baladin hadha, hari apa ini? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Bulan apa ini? Allah wa rasuluhu alam. Negeri apa ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata Nabi, bukankah hari ini hari Arafah? Hari yang haram. Haram bermakna suci ya. Dan bulan ini bulan Dzulhijjah. Bulan yang haram, bulan yang suci. Bukankah negeri ini negeri Mekkah, negeri haram? Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya tanah Mekkah. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada orang yang menghinakan tanah haram, jahat sekali kan? Terlalu kurang ajar. Melecehkan kesucian agama. Apalagi menghinakan Ka'bah. Lebih-lebih lagi. Bagaimana dengan yang menumpahkan darah kaum muslimin? Darah kaum muslimin lebih tinggi lagi. Tetapi bagi Khawarij murah. Dalam rangka untuk menegakkan daulah Islamiyah yang mansyudah, kata Khawarij, Salman Audah, untuk kita merencanakan negara Islam yang kita cita-citakan, maka tidak mengapa kita mengorbankan beberapa darah. Enak sekali mengorbankan darah kaum muslimin. Kalau darah kufar kita nggak masalah. Maksudnya bukan permasalahan yang sedang dibahas. Walaupun masalah kufar ada berapa macam. Ada yang boleh tumpahkan darahnya, ada yang nggak boleh. Tetapi muslimin
Kalian melawan mereka, siapa mereka? Muslimin. Kalian melawan penguasa kalian, siapa mereka? Muslimin. Ini yang kita bicarakan, negeri-negeri muslimin. Melawan penguasanya, penguasa muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana ucapan Imam Al-Ajurri. Lam yakhtalif al-ulama'u qadiman wa haditha. Beliau membawakan ucapan para ulama. Tidak berselisih para ulama. Yang dulu maupun yang sekarang. Annal khawarij qawmun su' usatun lillah ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah. Kata beliau tidak ada perselisihan. Berarti para ulama semuanya sepakat bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, menentang Allah, menentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wal khawarij humus syurrah al-anjasul arjas. Khawarij adalah orang-orang jahat. Syurrah dari kata syirir, dari kata syarr, jahat. Al-anjasul arjas, busuk, najis. Wa man kana ala madhabihi min sa'iril khawarij. Dan semua yang madhabnya sama dengan madhab khawarij. Yatawarathuna hadal madhab qadiman wa haditha. Mereka saling mewarisi dari dulu sampai sekarang. Likulli qaumin warid. Setiap kaum ada pewarisnya. Kalau pewaris para nabi adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Tapi siapa pewarisnya khawarij yang membunuh Utsman? Ya khawarij sepanjang masa. Di zaman ini ada khawarijnya, di zaman ini ada khawarijnya, di sana. Setiap zaman sampai hari ini ada khawarij. Likulli qaumin warid. Maka mereka lah kaum khawarij yang yatawarathuna hadzal madhhab qadiman wa haditha. Yakhrujuna 'alal a'immah. Mereka selalu memberontak kepada penguasanya, para imam-imamnya. Yastahilluna qatl muslimin, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Yang tidak mengerti banyak mana 1 dan 1000. Sufahaul ahlam. Yang tidak bisa membedakan antara 10 dan 1 juta. Kenapa kamu melawan? Karena teman saya ditangkap. Berapa orang? 1. Terus, dengan pertumpahan darah ini berapa korbannya? Ya, saya hitung-hitung sudah 360 orang yang mati. Ya, mau menyelamatkan 1 orang, 360 yang mati. Kamu itu belajar berhitung gak di SD-nya? Ya berarti gak belajar berhitung sama sekali. Sufaha al-ahlam. Sedangkan Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Sabar khairun lakum. Sabar itu lebih baik bagi kalian. Berkata Imam Al-Muhaddits Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mutiara berikutnya, kata beliau, al-khuruju la yajuzu itlaqan. Sesungguhnya yang namanya pemberontakan tidak diperbolehkan secara mutlak. Mutlak, na'am. Lidzalika nahnu nara, oleh karena itu kami berpendapat, haula'il kharijina awid da'ina ilal khuruj, bahwa mereka orang-orang yang berpendapat bolehnya memerangi penguasa adalah khawarij, atau orang-orang yang mengajak kepada pemberontakan. Maknanya mutlakan dengan alasan apapun. Tapi penguasanya boleh, tapi penguasanya begini, tapi penguasanya begitu dan seterusnya, tetap tidak boleh.
Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis yang menyusun atau lebih tepatnya penyusun Jamal bin Furaihan, Asy-syahid min kalamil Albani, yang menjadi bukti dari ucapan Syekh Al-Albani, annahu ja'ala ad-da'i ila al-khuruj wal kharij sawa. Dan ucapan Syekh Al-Albani kita dapatkan faedah sama ad-da'i wal kharij, yang mengajak dan yang memberontak sama saja. Apakah yang mengajak atau yang memberontak? Yani yang mengajak untuk memberontak ataupun yang memberontaknya sama saja. Ini sama dengan ucapan Ibnu Hajar tadi. Al-Qa'adiyah adalah khawarij. Walaupun mereka nggak ikut berperang, tapi karena mereka mendukung, mengajak, menganggap baik, menganggap bagus, maka mereka juga khawarij. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan-alasan yang sering dipakai oleh khawarij adalah alasan-alasan politis. Politik urusannya. Bukankah berarti? Coba kalau begini nanti begitu, kalau begini. Bayangannya selalu indah. Tapi yang terjadi apa? Kehancuran. Bayangannya selalu indah. Daulah Islamiyah al-manshudah. Akan terbentuk negara Islam yang dicita-citakan oleh seluruh kaum muslimin. Mana? Apa yang dihasilkan oleh pemberontak di Mesir? Apa yang dihasilkan dari pemberontak di Sudan? Apa yang dihasilkan dari pemberontak di Suriah? Apa yang dihasilkan dari pemberontak di Indonesia? Memang ada Ustaz? Ada. Mana hasilnya? Selalu kerusakan. Yang terjadi bukan berdirinya sebuah daulah Islamiyah. Padahal barakallahu fikum, engkau, saya dan kaum muslimin hari ini masih bisa beribadah dengan baik. Bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa dakwah, bisa beramal saleh. Apa lagi? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Mereka selalu tidak puas dengan penguasa manapun. Kalau dikasih penguasa seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka enggak puas. Apalagi penguasa lain enggak akan pernah puas. Kalau yang ini digulingkan, dibunuh, selesai. Gantinya siapa? Tidak akan puas. Mau diganti siapapun enggak akan puas. Silahkan. Karena mereka mencita-citakan imam yang maksum, enggak pernah punya salah, enggak pernah punya kekeliruan, harus bersih 100%. Ya enggak akan ada, enggak akan terwujud. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sekarang berbicara tentang pemberontakan tanpa senjata. Apakah khawarij atau bukan khawarij? Emang ada pemberontakan tanpa senjata? Pakai tangan saja? Bukan. Maksudnya pemberontakan di lidah. Mutiaranya dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala balil ajab annahu wujjiha at-ta'n ila Rasulillah SAW, qila lahu i'dil wa qila lahu hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wa qala ar-rasul yakhruju min dhiddi hadha ar-rajul man yakhir ahadukum salatahu 'inda salatihi ila akhirih. Lihatlah kecerdasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalil-dalil khawarij diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kapan? Apakah ketika ada pemberontak dengan senjata? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan akan muncul satu kaum, dan seterusnya tentang khawarij seluruhnya berkait dengan satu orang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Orang ini tidak memberontak dengan senjata, wala dengan pedang, wala dengan panah, wala dengan tombak. Tidak. Dia hanya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, i'dil,
Bersikap adillah engkau. Sungguh engkau membagi pampasan perang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Memberontak enggak? Tidak. Tetapi mengapa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bal ajab, yang anehnya Nabi langsung berkata akan keluar dari model orang ini. Satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, dan seterusnya. Mereka akan membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka akan begini, akan begini, akan begini. Khawarij persis tamaman. Min dhi'i hada. Dari turunan orang ini. Kata Syekh selanjutnya, hada akbaru dalilin. Berarti di sini sebesar-besar dalil bahwa pemberontakan kepada penguasa tidak mesti selalu dengan pedang. Pemberontakan kepada para penguasa tidak mesti selalu dengan pedang. Wa yakunu bil qawli wal kalam. Bisa saja terjadi dengan ucapan, dengan kalam. Seperti Dzul Khuwaisirah. Engkau tidak bersikap adil, engkau zalim. Rasul dikatakan zalim. Nabi dikatakan gak adil oleh orang ini. Yakni, masih dijelaskan lagi oleh Syekh. Yakni, maksudnya, ma akhadhas sayf. Hada, orang ini, ma akhadhas sayf ala Rasul. Orang tadi, Dzul Khuwaisirah, tidak mengangkat pedang kepada Nabi. Enggak. Lakinnahu ankara alaih. Tetapi mengingkari saja. Wa ma yujad fi ba'di kutubi ahli sunnah minal khuruj ala al-imam. Wal khuruj alaihi bis-sayf. Famuraduhum bidzalikal khurujun nihai al-akbar. Kata Syekh selanjutnya. Maka pemberontakan-pemberontakan yang disebutkan oleh para ulama, pemberontakan dengan pedang, pemberontakan dengan pedang dan seluruhnya, itu puncaknya pertumpahan darah. Khawarij ini pemberontakannya dari sini. Dari lereng-lerengnya, naik ke kaki bukitnya, naik ke perut gunungnya, sampai ke puncaknya. Puncaknya apa? Pertumpahan darah. Baik, kakinya apa? Lereng-lerengnya. Kalam, ucapan-ucapan. Lihat ucapan Syekh. Famuraduhum bidzalikal khuruj nihai. Yang dimaksud adalah pemberontakan di puncaknya. Al-akbar, yang paling besarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah zina. Apa zina? Kata Nabi SAW, mata bisa berzina. Tangan bisa berzina. Telinga bisa berzina. Baik, tapi zina yang sesungguhnya apa? Ya zina seperti yang kita ketahui. Hubungan tidak halal antara laki-laki dan wanita yang tidak halal. Itu barakallahu fikum puncaknya. Tapi asalnya kan dari mata. Memandang, melihat, memegang, membelai, apa lagi? Terus sampai kemudian terjadilah zina. Maka jalan-jalannya juga disebut zina. Zina mata, zina tangan dan sebutnya. Demikian pula pemberontakan dengan pedang. Ada jalan-jalannya. Jalan-jalannya ini pun disebut pemberontakan. Awal pemberontakan itu kalam. Penguasa durjana. Wahai kaum muslimin. Penguasa tidak adil. Wahai kaum muslimin. Penguasa begini. Sampai marah, panas. Gimana? Kita lawan saja. Tawan. Terjadi. Apakah mungkin nggak ada kalam di awal, tiba-tiba ini senjata? Buat apa? Nah, kan gitu tanyanya. Buat apa ini senjata? Udah pegang dulu. Nanti kita serang. Kenapa diserang? Tanya lagi. Mengapa? Karena nggak ada muqaddimah. Tidak ada satu pemberontakan pun tanpa muqaddimah. Nggak ada satu pertumpahan darah pun tanpa provokasi di awal. Betul? Mungkinkah tiba-tiba memberontak tanpa diprovokasi? Tidak mungkin. Berarti provokasi itu motornya. Naam, cambuknya. Kalian ditolimi diam saja. Kalian ditindas hanya diam saja. Sampai kapan kita mau diam?
Itu muqaddimah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau selanjutnya rahimahullahu ta'ala, فهذه العبارة من بعض العلماء هذا هو مرادهم ونحن نعلم علم اليقين. Dan kita mengetahui seyakin-yakinnya bimuqtada tabiatil hal, dengan melihat konsekuensi keadaan umum manusia. La yumkin khurujun bisayf, la yumkin khurujun bisayf, tidak mungkin pemberontakan dengan pedang illa waqad sabaqahu khurujun bil lisan. Tidak mungkin ada pemberontakan dengan pedang, dengan senjata, kecuali pasti dimulai dengan pemberontakan dengan lisan. Wal qaul, dengan ucapan. Yang namanya provokasi. An-nas la yumkin an ya'khudhu suyufahum wa yuharibuna al-imam biduni syai'. Manusia enggak mungkin tiba-tiba mengambil senjata-senjata mereka kemudian memerangi penguasa tanpa ada sesuatu yang yuthiruhum, tanpa ada sesuatu yang memicu mereka, tanpa ada sesuatu yang memprovokasi mereka. Enggak mungkin. Berarti yang lebih jahat yang mana? Gerakan massa itu kan sudah tidak bisa dibendung. Gerakan massa biasanya sulit dibendung. Mengapa mereka sampai mengerahkan massa seperti sebesar itu? Ada provokasi di belakangnya. Siapa pelaku provokasi tadi? Provokator. Mereka inilah barakallahu fikum yang pertama mengadakan pemberontakan pada penguasa. Maka wahai para da'i ahlus sunnah, wahai para da'i yang mengaku ahlus sunnah, salafi, jangan kalian berbicara kejelekan penguasa di mimbar. Kalau nasihati, nasihati. Dengan sirran, dengan rahasia. Sebab kalau engkau berbicara di mimbar, artinya engkau memprovokasi. Penguasa kita begini, penguasa kita begitu, dan seterusnya. Itu bahaya sekali. Kalau tiba-tiba mereka keluar ke jalan-jalan, kenapa? Karena usah kemarin kita nggak boleh begini terus. Kita harus bereaksi. People power. Kata mereka. Kata Amin Rais. Iya kan dulu begitu kan, ungkapan pertama kalimat people power saya dengar dari dia. Walaupun seluruh politikus hampir sama. Akhirnya terjadilah kekacauan di mana-mana. Kembali kepada kitab. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum wa huwal kalam. Berarti pasti akan ada sesuatu yang mempengaruhi mereka sehingga mereka turun ke jalan, sehingga mereka mengangkat senjata, sehingga mereka marah dan seterusnya. Pasti ada sesuatu pemicu. Yaitu al-kalam, yaitu ucapan-ucapan. Fayakunul khuruj 'alal a'immati bil kalam khurujan haqiqatan. Maka pemberontakan dengan lidah pun itu pemberontakan hakiki. Tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan pedang tanpa dimulai dengan pemberontakan dengan lisan. Berarti ini pondasinya. Baru kemudian diikuti dengan senjata. Dallat alaihi sunnah wa dalla alaihi al-waqi'. Dibuktikan dengan sunnah dan dibuktikan pula dengan kenyataan. Amma sunnatu fa'araftumuha. Adapun sunnah sudah kalian ketahui. Tidak boleh kita berbicara tentang penguasa di mimbar-mimbar di depan umum tentang kejelekan-kejelekannya. Kalau memang ada kekurangan, nasihati secara langsung. Wa man yansah lidhi sultanin falyaqud biyadih. Siapa yang ingin menasihati penguasa, langsunglah padanya, ambil tangannya dan sampaikan padanya. Fa in sami'a minhu fadaka. Kalau dia mau mendengar, itu yang diharapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, kamu hilang kewajiban. Saya sudah sampaikan, selesai. Kewajiban para da'i. Ini sudah saya sampaikan di daurah akbar. Yang artinya mudah-mudahan didengar se-Indonesia harusnya. Barakallahu fiikum. Apa itu tugas para da'i? Memaksa orang?
Tidak. Tugas para da'i, para ustadz, para kiai, para guru, para pengajar adalah mengajarkan ilmu dan menganjurkan. Allah yang turunkan wahyunya. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Kalau ternyata tidak mau, ya Allah, aku sudah sampaikan. Mereka enggak mau. Mereka yang salah, bukan kita. Karena kita sudah menyampaikan. Yang akan ditanya nanti yaumul qiyamah adalah hal balagh. Apakah kau sudah sampaikan? Itu pertanyaannya. Bukan apakah mereka sudah nurut kepadamu. Ya ada yang nurut, ada yang enggak. Begitulah manusia. Maka sampaikan pada penguasa tadi nasihat. Fa in sami'a minhu fada. Kalau memang mau mendengar nasihat itu alhamdulillah. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, kamu tak salah. Aku sudah sampaikan. Ya Allah, balaghna. Di akhir hidupnya Rasulullah SAW. Di khutbah terakhir. Khutbatul wada. Nabi selalu bertanya. Setiap menyampaikan wasiat, bertanya lagi. Bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Ala hal balagh? Ala hal balagh? Bukankah aku sudah sampaikan? Bukankah aku sudah sampaikan? Ketika para sahabat berkata, engkau sudah sampaikan ya Rasulullah. Beliau mengangkat tangannya ke langit. Dan menurunkannya kepada mereka. Sambil berkata, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Aku sudah sampaikan. Selesai. Yang mau beriman, yang tidak mau beriman, itu urusan mereka di hadapan Allah nanti. Yang penting Rasulullah SAW sudah menjalankan tugasnya menyampaikan. Aib yang mengangkat pedang tadi kan ingin memaksa, nggak mau, langsung pedangnya terhunus. Tegakkan hukum Allah, kalau nggak saya perangi. Apa dalilnya? La ikraha fid din. Justru yang sebaliknya Allah katakan, nggak ada paksaan dalam agama. Nasihati, nasihati, nasihati. Peringatkan. Dan buktikan secara nyata kalau engkau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tertib, aman, damai, tentram. Iya kan? Sehingga mereka ambil pelajaran. Masya Allah. Ahli sunnah dengan menerapkan sunnah aman, tentram. Tidak ada keributan, tidak ada pertikaian dan seterusnya. Itu namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan. Dengan uswah hasanah. Fa amma sunnah fa'araftumuha. Adapun sunnah kalian sudah ketahui. Adapun kenyataannya fa innana na'lam ala yaqinin. Kita sudah tahu secara yakin bahwa pemberontakan dengan pedang adalah cabang far'un anil khuruji bil lisani wal qaul. Cabang dari pemberontakan dengan lisan dan ucapan. Lianna an-nasa lan yakhruju 'alal imami bas mujarrad. Tidak mungkin, karena manusia tidak mungkin memberontak kepada penguasanya bas begitu saja. Mujarrad tidak mungkin. Imshi, khudh as-sayf, jalan, ini pedangnya. Enggak mungkin. Pasti ada pertanyaan. Ala madza nuqatil? Pertanyaan siapa itu? Pertanyaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan? Ketika perang Khaybar, Nabi mengatakan insyaallah rislik. Beliau berhenti dulu, tidak berpaling. Ya Rasulullah, alama nuqatil? Ya Rasulullah, kami berperang atas apa? Setiap orang berperang ada misinya. Baik. Kalau Khawarij tiba-tiba angkat senjata tanpa ada provokasi di awalnya, nggak mungkin. Pasti ada provokasi dulu. Ini penguasa zalim, ini penguasa jahat, penguasa tidak adil, penguasa begini. Terus kita bagaimana? Lawan. Mulai. Senjatanya nanti dikirim sama WEA. Punya Emirat Arab. Ya kebetulan saja. Qadarullah ma syaa fa'al yang terjadi beberapa negara didukung oleh mereka. Kalau pertanyaannya, pakai apa kita ngelawan? Bakal dikasih. Bahkan bisa jadi orang kafir pun bisa ngasih. Percaya nggak percaya? Loh, untuk berjihad? Iya.
untuk berjihad dikasih. Siapa yang membantu para pemberontak-pemberontak di beberapa daerah? Padahal pemberontaknya muslimin, negara kafir. Karena ingin negara muslimin ini pecah, hancur. Butuh apa? Kami kirim. Karena tahu yang dilawannya muslimin juga. Begitu hancur tersenyum-senyum. Kurang nggak senjatanya? Ini na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, politik dari mereka. Qala, dikatakan la budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Dalam berperang pasti ada tawti'ah, ada pijakan. Dorongannya. Tamhid, ada muqaddimahnya. Qadh fil a'immah, yaitu menjelek-jelekan para penguasa. Wasitr lima hasinihim, sebaliknya disembunyikan kebaikannya. Ini kebaikannya 1000, kesalahannya 2. Yang 2 yang digembar-gemburkan. Mereka begini, kedua begini, pertama begini, kedua begini, satu begini, kedua begini, satu, dua, banyak sekali. Yang 1000, itu pura-pura saja. Dilupakan yang baiknya, ditutup-tutupi. Padahal, Masya Allah, kamu bisa ngaji di sini, duduk bersimpuh dengan aman, karena adanya penguasa. Oh, dalam keadaan kacau, bisakah duduk seperti ini? Tidak bisa. Kalau dalam keadaan chaos, bisa? Enggak akan bisa. Kamu bisa bikin ma'had. Dengan apa? Dengan muassasah, dengan izin penguasa, dengan Masya Allah, rapi, tertib, aman, nyaman. Kalau nggak ada aturan itu, tiba-tiba di tengah-tengah kamu sini ada musuh bikin gereja di situ. Ini tanah saya, mau apa? Mana suratnya? Nggak usah surat-suratan. Nggak ada penguasa ini. Kacau. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semuanya diatur dengan rapi, dengan tertib, dengan aman. Itu dilupakan. Barakallahu fikum. Disembunyikan. Wasitr lima hasinihim, thumma tamtali'ul qulub. Karena dipanas-panasin, ditutup kebaikan-kebaikannya, hati panas. Tamtali itu penuh dengan kejengkelan. Ghaidhan wa hiqdan, kemarahan dan kedengkian. Wahina idin, kalau sudah panas seperti itu, penuh dengan dengki, marah, dendam, mudah sekali. Tinggal ambil korek api, nyala semua. Karena bensinnya sudah di mana-mana. Siapa bensinnya? Provokator. Setelah itu tinggal disulut, nyala semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, barakallahu fikum, dari ucapan Syekh Utsaimin dan ucapan Syekh Al-Albani dan ucapan Ibnu Hajar sebelumnya, bahwa pemberontakan itu tidak hanya dengan senjata saja, tapi juga bisa dengan kalam. Dan itu bahkan pemicunya. Itu muqaddimahnya. Sehingga jangan mendukung Khawarij. Jangan melakukan kebiasaan Khawarij. Memprovokasi masyarakat untuk memusuhi penguasanya. Itu lebih mengerikan dari pemberontakannya sendiri. Karena itu adalah pemicu utamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.